Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, ya bareng-bareng. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassal bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badriyah. Allah salatullah salamullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala sama-sama. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih bapak-bapak yang sudah berkenan berdiri untuk menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat badar. Mudah-mudahan disyafaati nanti kita di yaumil mahsyar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa min yaumina hadha ila yaumil jaza. Amma ba'du. Keluarga almarhumah Ibu Hajah Rusiah binti Makub
khususnya suami tercinta yaitu Bapak Haji Darip beserta anak cucu menantu dan keluarga besar yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan Bapak Haji Darip sekeluarga besarnya dikasih sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa selalu mendoakan kepada istri tersayang almarhumah Ibu Hajah Rusiah binti Haji Makub agar menjadi ahli surga. Amin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para ajengan, para abuya yang ada di depan saya. Yang pertama Kiai Yusuf Sopian SAG Sarjana Alam Gaib. Kemudian juga Kiai Haji Abdul Somad Sarjana Alam Gaib. Kemudian Kiai Haji Wawan Sarjana Alam Gaib. Kemudian Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin Mukarram Al-Ustaz Agus SAG. Dan seluruh para habaib, para kiai, para bapak-bapak haji, para jamaah tahlil malam ke-7, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Kalau saya bilang habaib, pada amin apa? Jadi Habib itu enggak ngudu-ngudu turunan Nabi. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, ngikutin akhlak Rasulullah, dia dapat gelar pangkat Habib. Amin. Berarti ini semua Habib semua nih. Oh iya, banyak di sana ya. Halo penggemar kisah angin. Assalamualaikum. Jadi begitu tuh. Jadi Habib itu kagak ngudu-ngudu turunan dari Mekah. Orang apa ini ya, kamu apa ya? Orang Buaran Indah juga dia bertakwa kepada Allah. Dia sabar orangnya, mengikuti akhlak Rasul, dia dapat gelar Habib. Amin. Berarti ini semua Habib semua nih. Ini semua kiai semua nih. Ini semua haji semua nih. Kan 40 Jumat kagak pre-pre di Masjid Haji Wawan sama dengan 1 kali pergi haji. Berarti ini kumpul para habaib, para kiai, para ajengan, para abuya, semuanya gelarnya sarjana alam gaib. Iya, kita orang-orang sarjana agama, kita sarjana alam gaib. Pakarnya Haji Abdul Somad, dia asisten malaikat Ijrail. Ya. Asisten kedua Kiai Yusuf Sopian. Di mana-mana orang yang dimandiin dia berdua pasti mati. Makanya jangan macam-macam orang dua tuh. Kiai Abdul Somad sama Kiai Yusuf, hati-hati. Makanya kita bersyukur pada malam hari ini bapak-bapak dan saudara-saudara kita masih pada hidup. Amin. Bukan hanya hidup, kita semuanya pada masih punya iman. Kita masih punya keyakinan Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Islam sebagai agama kita, dan kita masih cinta, masih demen datang ke masjid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga tak lupa yang saya muliakan Bapak RW Saiful Anwar, Saudara Haji Wawan. Mudah-mudahan Pak RW kita sehat, panjang umur beserta Bapak RT-nya. Siapa ya? RT, semua RT dah. Semua RT yang hadir pada ini malam semua pada sehat. Alhamdulillah. Ini namanya orang mati bisa ngumpulin kita. Pokoknya kita terus aja tetap mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Berkahnya ada yang wafat, cucu, kerabat yang jauh maupun yang dekat, tetangga pada kumpul. Jadi pertama kita dapat pahala silaturahim, kedua dapat pahala tahlil, ketiga dapat pahala ngaji. Alhamdulillahirabbil. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Amin. Jadi ini malam kita silaturahim. Manfaat silaturahim diantaranya umur panjang. Yang kedua banyak rezeki. Lah buktinya makanan diantar-anterin tuh.
Ntar berkat lain lagi, amin. Ntar berkat lihat-lihat periksa pasti ada amplopnya dah. Terus manfaat ketiga daripada silaturahim, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang, badan sehat, awet muda. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beberapa hari yang kemarin digemparkan di Swedia. Ada politisi brengsek, setan kerera. Namanya Ramus Puldan apa nama itu. Terang-terangan bakar Quran dibakar. Polisinya sial banget dah. Polisinya ngikut jagain. Itu politisi bakar Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah menjelang hari kiamat, menjelang akhir zaman. Orang melakukan perbuatan penistaan kepada agama sudah menjadi hal biasa. Begitulah Pak, kalau Islam dikit yang banyak Kristen, begitu tuh. Coba di sini di kita nih, Pak. Ya Pak. Di kita Islam sama Kristen sama Hindu sama Buddha banyakan mana? Banyakan Islam. Kristen aman-aman nggak? Buddha aman, Konghucu aman, kemarin Imlek aman. Coba di Indonesia misalnya Islam sedikit, yang banyak Kristen. Ini acara kayak begini domelin. Kita kudu izin emang begitu Pak. Di negara-negara yang mayoritas non muslim, umat Islam diinjak-injak. Di Myanmar kayak begitu. Makanya kita beruntung tinggal di Indonesia. Mayoritas semuanya terayomi, semuanya terlindungi karena Islam rahmatan lil alamin. Kita bacaan Fatihah rame-rame itu. Siram Suspuldan biar dia modal, dia biar mampu sama ledek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kudu marah, Pak. Quran dibakar. Quran dibakar. Pen guru-guru kita dulu ngajarin kalau lu nemu Quran, tulisan Quran, pungut, ya kan gitu ya. Pungut, simpan begitu. Ini Quran dibakar terang-terangan. Inilah kekejaman orang-orang yang benci kepada Islam. Nauzubillahi min. Nah, lalu manfaat daripada kejadian itu apa yang bisa kita ambil? Pertama yang harus saya sampaikan ini kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, ini teguran dari Allah. Ya, teguran dari Allah Subhanahu. Pertanyaannya, kenapa tuh orang kafir berani terang-terangan dia bakar Quran, bahkan disiarkan di YouTube di seluruh dunia, bahkan disorot oleh televisi dunia. Ini satu teguran dari Allah Subhanahu. Nih kita orang Islam baca Qurannya kalau ada yang mati doang, betul apa betul? Ayo pada jujur baik dah. Nih baca Yasin selama 7 malam orang ada yang mati. Coba di rumah apa baca Yasin? Paling malam Jumat doang. Ayo ngaku. Jujur baik. Tuh, satu tuh. Kita kurang open, kurang erok sama kitab kita sendiri, akhirnya dibakar sama orang tuh. Sadar Pak. Ada lagi yang kawin belagu banget, saya terima nikah Markonah binti Markoni dengan mas kawin Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Sembayang kagak, ngaji kagak bisa, sabar. Pas nikah dipisahin, perempuannya di dalam, dia dewek situ, padahal mah anak orang udah berlecek. Mahar mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran, sembayang kagak, ngaji kagak, doraka kagak tuh Pak? Doraka kagak tuh? Doraka. Awas tuh, hati-hati tuh. Makanya anak jangan suka udah tong mas kawinnya seperangkat alat sholat sama Quran. Kalau dia bisa ngaji sih nggak apa-apa. Tekun sembayangnya, kadang-kadang sembayangnya susah udah pada aki-aki nenek-nenek.
Udah pada gede-gede subuh kagak pada mau sembahyang. Jumat khotib imam udah assalamualaikum baru nyampe. Aduh, ini hati-hati nih. Jadi tanpa kita sadari, kita sendiri sesungguhnya kalau hanya membaca yasinnya setiap ada yang meninggal, itu sudah melupakan Quran. Betul apa betul? Betul. Saya ngomong salah nggak Pak? Ngaku ya, ngaku ya. Ngaku ya kalau kita udah ngelupain Quran. Ngelihat HP sama Quran, saya tanya banyak kan mana ngelihat HP sama Quran? Jujur tuh dia. Ada yang nyautkan kan di HP juga ada Quran, kagak bakal lu lihat. Yang dilihat jidat, licin, paha, mulus, body, seksi. Udah pasti itu mah. Ya walaupun ada fitur-fitur Quran, hadis kagak bakal dilihat. Lagi-lagi kita telah melupakan Quran. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, kafir terang-terangan bakar Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal kata Nabi, nih kita disuruh perlu sama Quran Pak. Kita disuruh cinta sama Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wahai orang buaran indang, bacalah olehmu Quran. Apa itu Quran? Yasin Quran, Tabarok Quran, Waqiah adalah Quran. Baca dia. Kalau kagak bisa belajar, pelajari, baca dan hayati serta amalkan daripada yang diperintah Al-Quran, tinggalkan yang dilarang Al-Quran. Kalau kamu menjadikan dia sebagai imammu, maka dia nanti akan datang di yaumil kiamah menjadi penolong bagi orang yang ketika di dunia open sama Quran, cinta kepada Quran. Nih, saya mau ngajak bapak-bapak nih semua berpikir. Orang-orang hafal 30 juz. Ayatnya ada berapa? 6.666. Yasin cuma 83 ayat. Harusnya tukang mimpin Yasin kudu apal. Betul-betul? Kudu begitu. Takutnya mati lampu. Takutnya kagak ada yang bawa Yasin. Kudu hafal Pak. Kudu hafal nih. Yasin kudu hafal. 3 surat kudu dihafal tuh. Yasin untuk keamanan hati. Yasin untuk ketenangan jiwa. Yasin untuk ketenangan rumah tangga. Yasin untuk keamanan lingkungan. Kudu dihafalin. Surat yang kedua adalah Waqiah. Orang yang rajin baca Waqiah apalagi sampai hafal, dijamin 7 turunan kagak bakal hidup melarat. Amin. Itu Pak. Ya Pak. Waqiah kalau kagak hafal dibaca tiap malam. Tiap malam. Biarin Pak, biarin. Bebas dia mah. Ya, tiap mal baca Waqiah dijamin sama Nabi 7 turunan kagak bakal artinya walaupun kagak kaya raya hidup berkecukupan. Amin ya Rabbal. Nih saya kasih jajan. Apalagi habis baca Waqiah ditambahin sama Alam Nasroh. Berapa jumlahnya? Sejumlah umur kita. Misalnya bapak umurnya 70, baca Alam Nasroh 70 kali. Habis baca Waqiah. Misalnya umur kita 45, habis baca Alam Nasroh, habis baca Waqiah, tambahin Alam Nasroh 45 kali. Insyaallah rizki min haitsu la yahtasib. Tahu-tahu ada yang datang ke rumah ngetok-ngetok pintu. Siapa itu di luar? Kita Bang Haji. Siapa ya kita? Pas kita buka pintu, lah lu ada apa pagi-pagi kemari nih? Kita udah lama pengen buat kemari. Ini kita kelempangan punya milik rezeki, kata dia. Alhamdulillah. Ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon beberapa menit, pas pulang gegemin. Pas dia udah pulang kita lihat ada gope. Amin. Saya pernah itu Pak, saya pernah ngalamin nih. Pagi-pagi orang datang habis subuh repet-repet tuh.
Assalamualaikum. Salam, siapa ya? Kita Ji. Siapa ya? Kita. Pas kita buka pintunya, Pak Haji, kata saya, ada apa pagi-pagi sampai kaget ini? Kita dari malam kebayang-bayang wajah si Haji, kata dia begitu tuh. Malamnya saya bacain Waqiah, rupanya itu nyampe ke sono Pak. Saya ajak ngopi kagak mau, romanya buru-buru. Pas pulang Ji, kita kagak lama-lama, kata dia. Ngamplopin tebal banget Pak. Tebal itu, wah gede ini mah. Pas dia udah jauh, bini saya panggil, yang muda, bini yang muda. Mama, nih lihat nih, ada amplop tebal banget nih. Pas saya buka berdua, mas saya lihat tuh amplop isinya duit 2 juta. Alhamdulillah. Gara-gara malamnya baca Waqiah, gitu Pak. Ya gua kagak hafal, dia ada yang nyaut, gua kagak hafal Waqiah. Yang kagak hafal Waqiah cukup baca kulhu 11 kali tiap malam sama. Nih Pak, yang kagak bisa baca Waqiah, yang kagak hafal baca Waqiah dibaca. Kalau kagak bisa baca Waqiah, apalagi sampai hafal, gantinya kulhu. Itu di kulhu pada ayat Allahus Samad. Di situ Allah nantangin kita, lu meminta apa? Meminta duit, meminta utang lunas, insya Allah akan terlunaskan dengan sebab rajin baca kul. Mau mencari ke muka kagak, yang penting rajin baca kulhu, insya Allah nanti ada yang bayarin. Jangan ngomong begini, baca Waqiah baik, kerja kagak, lo kerja dipecat. Daripada ngelamun mancing kagak dapet, terus kita jadi gila, mendingan zikir di rumah. Betul. Lo kan sekarang kerja outsourcing ya, outsourcing, lagi enak-enak disuruh berhenti. Kan kebanyakan orang frustasi. Daripada kita frustasi dibawa pergi mancing, mendingan kita zikir. Tadi kan saya udah kasih tuh zikirnya, tengah malam baca Waqiah. Kagak bisa ya belajar. No, mumpung Kiai masih pada ada no. Kiai Agus, Kiai Haji Wawan, Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Ahmad Sofyan, Yusuf Sofyan, Kiai Haji Zainuddin. Lu Kiai semua no, belajar ngaji Pak. Belajar ngaji. Jadi kalau yang kagak bisa Waqiah baca kulhu, itu sama rezekinya dicukupin oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil. Teguran Allah tuh datang tuh dari Swedia. Quran dibakar gara-gara kita orang Islam kagak kagak open sama baca Kita mau udah ketahuan banget dah baca Quran. Kalau ada yang mati sama ntar bulan Ramadan udah. Yang mati udah kagak ada lagi, Yasin kagak dilihat-lihat. Ya betul. Bulan Ramadan udah pergi, udah kagak tadarus lagi, berhenti, bareng. Bulan Ramadan pergi, tadarus bareng. Disuruhnya cinta Quran tiap bulan, khotam Quran. Minimal baca Yasin tiap malam Jumat. Kalau bisa tiap malam, tiap habis maghrib sama habis subuh baca Yasin. Dalam tafsir Yasin diterangin di hadis bahwa orang yang baca Yasin tiap habis maghrib, orang yang baca Yasin tiap habis subuh, maka 1 kali 24 jam dalam lindungan Allah, dirinya, keluarganya, usahanya dan segala harta bendanya. Amin. Tiap malam tuh kalau perlu, tiap malam Yasin makan bisa semua ya Pak ya. Jadi itu Yasin benteng diri, benteng rumah, benteng kampung, supaya aman dari kejahatan orang-orang apalagi sekarang lagi banyak penculikan. Bocah pada diculik Pak, bocah diculik. Ini bocil pada bocil tuh, bocah diculik, dijual, ada yang 300.000, ada yang 2 juta, lehernya kagak dipotong nih, di black kemarin nih, jantungnya diambil, paru-paru diambil, ucus diambil, terus ginjal diambil, semua dikerowakin nih. Nauzubillahimin. Orang udah pada gila akhir zaman nih. Hati-hati Pak. Bagaimana cara nangkap dia? Itu bocah dibius, dimasukin ke karung, siapa nyangka itu dia bawa bocah. Betul. Hati-hati nih. Lato itu biji peler babanya diadu-aduin. Brengsek banget dah. Mana berisik banget, kadang-kadang orang lagi sembahyang Jumat pengen gitu itu bocah itu. Orang lagi tahlil tapi di sini mah kagak ada. Alhamdulillah. Itu permainan sebuah simbol. Itu permainan lato-lato sebuah simbol, diadu-aduin pada mobile lu. Itu kan pala kita lagi diadu-aduin itu.
Ntar nih 2024 baik-baik tuh. Itu lambangnya lato-lato tuh. Orang gedean pada senang-senang, Prabowo sama Jokowi pada main sikepan. Lah kita mertua sama mantu musuhan. Aduh, ayo mikir Pak. Presiden yang mana kayak yang penting gue colok udah. Udah habis colok udah hilangin, jangan dimasukin kotak, jangan dimasukin ke hati. Yang kudu kita pikirin masukin ke otak anak sama bini tuh. Nih anak bini gua presiden ganti ntar makannya apa nih, garam apa pasir? Artinya kita kudu lebih banyak mikirin anak sama anak bini kita. Siapa yang mikirin? Apa presiden? Dewan? Ayo, anak bini kita yang mikirin lakinya lah kita. Betul betul. Itu yang kudu kita perjuangin mati-matian, abis-abisan, pala jadi kaki, kaki jadi pal. Tuh begitu, paham Bapak? Paham? Jadi urusan politik Pak, anggap aja kita permainan. Begitu kira-kira pemikirannya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Quran yang kita muliakan, yang kita agungkan adalah bukan sesuatu yang tanpa makna, sesuatu yang menjadi penolong kita nanti di alam kubur sampai nanti di yaumul kiamah. Orang yang mati diajiin Quran sampai 7 malam itu dijamin masuk surga. Amin. Sehingga ada satu cerita orang yang mati diajiin 7 malam itu diimpiin sama keluarganya. Yang mati suaminya, itu ceritanya dalam mimpi itu suaminya tinggal di tempat yang indah, singgasana yang mewah, tempat duduknya kasur yang empuk 7 tingkat. Coba bayangin tuh, diajiin 7 malam. Bagaimana Pak Ustadz kalau yang miskin kagak punya duit? Ustadz tentu kagak ada yang ngajiin. Nih disinilah letaknya rasa welas kasih para ustadz. Kalau ada yang mati miskin mau ngajiin kagak gablek duit, wayanya ustadz berjuang ngajiin dari maghrib sampai subuh. Cem pada mau. Ayo, di situ nih. Jadi kalau ada yang meninggal orang susah, wayanya ustadz jihad pisabi. Tinggal Bapak RW nyari duit kemana kek? Buat bayarin ustadz. Amin. Elah kudu begitu. Kalau ada di sini yang meninggal orang susah, kudu diajiin tuh. Caranya RT sama RW urung rembuk nyari bikin proposal. Ya, artinya kalau ada orang yang susah meninggal, kudu diajiin. Siapa yang bayar ustad? Orang-orang kaya yang ada di sini. Tenang Ki Sopian, tenang Haji Somad, tenang Haji Wawan. Ente pada ngaji tuh sama orang susah. Ntar kita yang bayar. Alhamdulillah. Bahkan orang mati juga pengen, orang miskin juga pengen kan masuk surga, betul-betul. Masa orang kaya doang? Kalau perlu ustad jihad pisabi. Mantap kagak tuh? Mantap kagak? Dipimpin oleh Ki Sopian. Ayo, wayanya kita berjihad ngajin orang susah yang mati. Betul, cakep betul. Cakep kagak Pak? Mana ada orang susah gak yang mau mati nih? Ya kudu begitu, jihad pisabi. Kalau dibayar mah udah biasa, sekali-sekali ngajin orang meninggal, orang susah. Yang talil aja kagak punya apa-apa. Wayanya tuh kita berjihad, berjuang di jalan Allah, membela saudara-saudara kita yang miskin, insya kayak begitu kudunya. Jadi ini Pak luar biasa. Quran yang menjadi imam kita itu bukan sembarangan. Dia akan berwujud nanti jadi makhluk Pak. Dalam satu riwayat, orang yang seumur hidupnya selalu membaca surat Tabarok sampai dia hafal surat Tabar, dia mati ceritanya nih. Suka baca Quran, suka baca surat Tabarok, tapi kadang-kadang suka berbuat dosa juga. Akhirnya dia mati dalam keadaan membawa dosa ceritanya. Ketika malaikat Munkar Nakir hendak menyiksa, muncul dari badan si orang tadi nih sosok makhluk yang menamai dirinya surat Tabarok. Tuh Pak, kata makhluk itu, hai Munkar Nakir, engkau jangan coba-coba memukul si Fulan, karena si Fulan adalah orang yang aku cintai, orang yang aku bela.
dari hidupnya sampai dia berada di alam kubur. Aku adalah surat Tabarok, kata makhluk tadi. Kalau engkau memukul si fulan lantaran dia berbuat dosa kepada Allah, sama juga kau memukul kalamullah, kau memukul ayat-ayat Allah. Malaikat Munkar Nakir kaget, Pak. Yang nyaut bukan sembarangan orang, makhluk wujud daripada surat Tabarok berubah menjadi makhluk yang membela orang tadi tuh yang waktu hidupnya rajin baca surat Tabar. Malaikat Munkar Nakir SOP-nya suruh bertanya, kalau kagak bisa nyaut nyeksa, udah cuma 2. Kaget. Waduh, saya nggak bisa mutusin menyiksa atau tidak menyiksa. Ayo kalau begitu kita ngadap kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Berangkat nih Malaikat Munkar Nakir sama surat Tabar, berangkat menghadap Allah Subhanahu, sampai di hadapan Allah. Kata Allah, selesaikan di sini. Apa urusannya? Kata Malaikat Munkar Nakir, ini ketika saya hendak menyiksa si fulan ya Rabb, dia muncul mengaku-ngaku sebagai ayatmu, sebagai firmanmu, Tabarok namanya. Akhirnya itu surat Tabarok mengadu kepada Allah, ya Rabb, akulah surat Tabarok, aku firmanmu, aku ayat-ayatmu yang seumur hidup nyangkat nempel di badan si fulan yang tadi hendak disiksa oleh Malaikat Munkar Nakir. Aku tidak rela, aku tidak ridho, walaupun dia pernah berbuat dosa, tapi dia sepanjang hidupnya selalu membaca diriku. Akhirnya atas pengajuan surat Tabarok, Allah memutuskan dengan mendengar, menimbang, dan aku memutuskan, kata Allah, wahai Munkar Nakir, dia adalah surat Tabarok, sahabat si fulan, hentikanlah siksaan, dan dia catatkan sebagai calon penghuni surga. Tuh Pak, aman kagak Pak? Aman kagak? Aman. Udah, perbanyak baca surat Tabarok. Hafal nggak? Hafal nggak Pak? Kalau kagak hafal dibaca. Gantinya Tabarok kulhu sama. Jadi orang yang seumur hidup membaca kulhu mati masih bawa dosa, kagak bakal digebukin sama malaikat. Surat kulhu juga muncul membelain dia. Gampang kagak itu? Gampang apa susah? Gampang. Ayo, ngeliat HP boleh sering, tapi lebih sering ngeliatin bisa mau kagak liatin baik, lama-lama juga berengan mata. Ya kalau kagak bisa mah belajar. Ya alhamdulillah sampai alaku mata kasur mah bisa, betul kagak? Itu aja bolak-balik baca. Sama juga kita mencintai Al-Qur'an. Jangan Quran dibakar kita jengkel, Quran dibakar kita sewot. Kudunya lebih sewot, ngapa kudu setua ini kagak bisa baca Quran? Tuh mikir betul-betul. Terus gimana tan gue udah aki-aki begini, gue belum kan belajar Iqra. Lo belajar aja Iqra, ngapa? Bapak yang udah tua belajar Iqra nggak keburu baca Quran mati. Jangan salah nih, dari sebab sulitnya baca Quran, belajar Iqra belum sampai bisa mati. Dari sebab itulah dosa-dosa yang gede digempur habis dengan sebab belajar Quran. Coba bayangin tuh. Ayo di masjid ya habis maghrib, daripada di masjid kongkok mendingan Ustaz Sofyan deketin tadi ajar kita ngaji. Dari rumah bawa Iqra, Iqra. Ayo Pak, mumpung. Jadi kalau bapak-bapak ngaji mati pengen diajiin, waktu hidup di dunia kudu rajin-rajin kita ngaji, baca Quran. Sebisanya kita baca sampai seumur hidup kita, berhenti mat. Itulah orang yang nanti bakal dibela di hari kiamat oleh Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Almarhumah Ibu Hajah Rusia sih namanya, Rusia. Dia meninggalkan anak, pastinya anaknya pada bisa ngaji nggak nih? Pada bisa ngaji semua ya? Alhamdulillah. Tidak ada yang menggembirakan segembira-gembiranya orang yang bergembira bagi jenazah, bagi ahli kubur. Apa itu? Pada saat dia menghembuskan napas yang terakhir, anak cucu mantu pada berbaris ngerubung-rubung bacain Quran. Amin. Bacain Yasin. Ketika dimandiin, yang mandiin bukan Haji Abdul Somad kalau yang mati bapaknya, yang mandiin bukan Ustaz Yusuf Sofyan, tapi yang mandiin dari anak yang paling barep sampai anak yang paling bontot, ngikut mandiin, dia yang bacain, dia yang doain. Alhamdulillah. Tugas Amil cuma ngatur. Amil Yusuf Sofyan, Amil
Haji Abdul Somad cuma ngatur di begini cara mandinya. Jadi amil mah tugasnya mandorin, ajarin nawaitul ghusl li hadzal mayyit fardhan lillahi. Begitu udah bapak nih anak mantu yang pada mandiin, insya jangan mandorin nyebokin pada geli. La ilaha illallah. Dipangku, biarin paha kita buat tatakan badannya supaya meringankan rasa sakit bekas dicabut nyawa oleh ijra. Begitu, jangan ditaruh di keranda, keras sakit itu walaupun ada busanya. Lebih empuk paha anak mantunya tuh begitu, insya. Apalagi sambil dimandiin baca yasin kagak berhenti. Kudunya kayak begitu. Betapa girangnya itu ahli kubur orang tua kita. Udah beres yang bungkus tuh, beres dah yang bungkus baru amil yang bungkus. Sebab kalau anak yang bungkus bisa kayak bungkusan uduk. Biar itu amil bungkus itu Haji Somad atau Ki Yusuf Sofyan bungkus. Udah beres digotong sama anak mantu, dimasukin ke keranda, digotong lagi dibawa ke masjid. Siapa yang nyolatin? Yang paling dia girang anak atau mantu atau cucunya, bukan Ki Sofyan, bukan Haji Abdul Somad, bukan Haji Wawan. Anak mantu gua mana? Paham pak? Kudu begitu tuh, itu yang paling senang jenazah itu. Bapak-bapak kudu belajar pak nyembayangin jenazah. Jadi jangan amil lagi. Ya amil mah bukan kaki bisa, memang kerjaan dia. Sekali-sekali kalau keluarga kita yang meninggal, apa cucu apa mantu, yang penting keluarga. Itu yang bikin senang ahlikum. Udah begitu udah beres. Yang gotong ke kuburan anak mantu keluarga, bukan orang lain. Yang masukin dari atas ke bawah, yang di atas anak mantu, yang di bawah anak semuanya. Kalau perlu anak tuh yang nampanin anak kedua atau anak ketiga. Yang komat anak, yang ajan anaknya atau mantu atau cucu, jangan orang lain. Begitu pak, kudunya pak. Paham gak nih? Kalau pengen hati ini insaf, hati ini sadar, sering-sering nampanin jenazah di dalam kubur. Insya Allah kita yang pemarah jadi penyabar, amin. Itu obatnya pak. Yang takut sama Mamadi sering-sering masuk ke kuburan, urung sekalian. Lo kan zaman sekarang masih takut aja sama setan. Zaman sekarang mas setannya boto-boto pak, cakep-cakep dangdan, bawa HP. Halo, di mana itu? Yang nampanin anak mantu tuh. Saya kalau nganter jenazah, kata saya, mana anaknya yang pada bisa ngaji? Ini itu dia bang Haji, saya panggil. Tampanin tungkang lo, tampanin tuh bapak moyang lo, tampanin. Saya suruh tampanin. Ajarin, nggak bisa, ajar aja kagak bisa, saya melin. Ajar baru gagal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kata saya, lama-lama cuma mati juga ini. Ya orang belum pernah baru itu. Terusin kata saya, jangan gagal. Kapan lagi lu ngedoain orang tua lu, ngajarin engkau, kata saya. Akhirnya ajan tuntas tuh. Komat. Begitu pas suruh ajan dia berdiri ajannya. Ini bukan ajan sembahyang, ini ajan ngingetin. Jadi ajannya duduk gitu pelan-pelan ajannya, nggak usah kencang-kencang. Itu pak udah dipraktekin itu. Habis itu beres, anak mantu semua. Yang nalkinin kalau perlu anak mantu, cut. Amil ustaz cuma ngatur. Insya. Kira-kira kalau begitu semuanya enak nggak tuh kira-kira? Enak nggak pak? Orang juga nyebutnya pantas. Alhamdulillah keluarganya pada bisa ngaji, amin ya robbal. Itulah jenazah yang paling bahagia dunia akhir. Itulah kebaktian yang sungguh luar biasa kepada keluarga kita, insya. Jangan apa baik amil, apa yang bayangin amil anak mantu pada minggir semua. Nauzubillah summa nauzu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu yang paling gampang sembahyang jenazah, paling gampang sembahyang mayit, kagak ribet, kagak pakai ruku, kagak pakai sujud, cuman Allahu Akbar. Mau bisa mau kagak diem aja, nggak apa-apa. Yang penting imamnya baik, sebab dia fardu kifayah, gugur sama satu orang, udah belaga bisa aja, udah belaga bisa. Paling gampang sembahyang jenazah, udah begitu diupain lagi. Masih di sini masih. Kudu itu jangan sampai kagak itu. Apalagi orang yang seumur-umur kagak pernah sedekah. Mati udah tuh duitnya keluarin. Satu orang yang nyembayangin 300.000, mantap. Makmum 300.000, imamnya sarang 1 juta, yang baca doa 7,5.
Mantap kagak tuh? Iya, kalau yang orang kaya tapi gak pernah, waktu hidupnya kagak pernah sedekah. Pas mati sedekah tuh dia, supaya duitnya ngikut ke kubur. Dihajiin 7 hari 7 malam. Iya. Siapa? Ono, tim penjabut nyawa. Nah, rombongannya no, tim penjabut nyawa. Waduh. Pimpinan Kiai Yusuf Sofyan. Masya Allah. Kudu begitu Pak. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, berebut nyolatin, berebut nyolat, kagak bisa ngikut aja, sah. Sebab sudah ditanggung sama bukan fardu ain, fardu kifai. Gugur dengan satu orang, mau bisa mau kagak, mau bener mau kagak bacaan kita. Yang penting Bapak jangan ruku sama sujud, itu aja. Ya. Yang penting jangan ruku, jangan sujud. Udah kita ikutin aja, coba imam ngapain nih. Kata imam Allahu Akbar, ikut lagi Allahu Akbar. Orang waktu lahir diajanin, dikomatin, diingetin waktu supaya dia dari kecil sampai tua sembahyang jangan pernah berhenti. Sampai mati diajarin, dikomatin. Itu buat siapa? Ngingetin yang pada nganter. Hei yang suka yang pada nganter jenazah, lu seger-seger ngapa kagak mau sembahyang? Kalau udah begini kojor kayak gini lu mana lagi coba? Betul? Di liang lahat mana sempit, udah gitu ditutup sama dinding hari-hari. Yang duitnya banyak pakai papan yang tebel, yang miskin pakai bambu. Nggak ngaruh. Malaikat kagak bisa bongkar katanya kalau pakai papan. Lah mengapaan? Kalau perlu pakai besi, ya encer itu mah. Iya, kita lihat kecil, ntar dia di alam lain, alam barzah bukan itu. Itu hanya pintu, kubur hanya sebuah pintu untuk memasuki satu alam, namanya alam barzah. Masya Allah. Jadi itu dinding ari supaya rapi. Itu peraturan Islam biar rapi. Ya, kecuali korban tsunami, jadi dikubur kagak pakai dinding ari, udah dikubur aja jadi satu. Sebab orangnya banyak ratusan orang. Allahu Akbar. Itu jenazah sesudah ditinggalin, dia bakal ditanya oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir dengan 6 pertanyaan. Apalin Pak? Jawabannya ada tuh ditalkin. Makanya enaknya dia jadi orang NU enak tuh. Kalau jadi orang Muhammadiyah nggak ditalkin, apalagi Wahabi, apalagi Persis, apalagi LDI kagak ada ditalkin. Udah kata dia, jawab sebisa-bisa lo. Begitu. NU mah biar yang mati garong nih, mati garong. Yang mati tukang mabok ditalkin. Hai jabrik. Apabila kau ditanya marrabbuka, jawab Allahu Rabbi. Lah kita udah kasih bocoran, dia bisa buka urusan dia. Tuh NU mah tuh Pak, yang mati habis mabok tetap ditalkinin. Kalau talkin, kita dengar nggak? Dengar Pak, dengar. Jangan dikira orang mati jangan kagak dengar kita ngomong apa-apa. Makanya kata Nabi, kata ulama, kalau ada jenazah yang kau melayat padanya, walaupun dia mati banyak membawa dosa, buruk perbuatan semasa hidup, jangan kau ngomongin dia denger, sedih dia, tega bener ya, gue udah mau ngomongin baik. Nangis Pak, orang saya pernah nemuin jenazah habis dimandiin keluar air mata. Coba bayangin itu jenazah bininya 2 rupanya itu. Iya, pas udah diredoin sama bininya dua-duanya, nangis keluar air mata. Coba bayangin, masuk akal apa kagak? Siapa yang mengizinkan dia nangis? Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Kan secara ilmu kedokteran orang kalau sudah mati, rohnya udah kagak ada, kan mati semua, tapi bisa nangis Pak. Bayangin Pak, itu ceritanya bener. Dia punya bini 2. Pas diredoin sama bininya dua-duanya, katanya bang, saya redo, saya ikhlas, dari mulai abang nikahin saya sampai abang meninggal, segala kesalahan abang saya maafin, juga kesalahan kayak saya berdua maafin. Itu nangis tuh jenazah, nangis. Yang tadinya mukanya hitam legem berubah jadi kuning langsat, berarti dosanya diampun. Terus keluar air mata, anak yang sampai kaget Pak, Bang Haji bapak kita nangis. Saya kata gini, tandanya bapak lu dosanya diampunin, atas dosanya sama malu tuh berdua. Begitu tuh, makanya nih yang pada kawin mulu bye-bye. Yang pada bini banyak tuh bye-bye tuh. Jangan sampai mati ya keluar air mata. Subhanallah, tabarakallah. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.